Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada, di Indonesia bahkan mancanegara, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, insya Allah sahabat-sahabatku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan ya. Untuk sahabatku semua pecinta jejak misteri alam ya, tentunya tidak asing lagi kita akan membahas yang jelas viral-viralnya di medsos sekarang ini ya. Ada pembahasan Mas Karyo, pembahasan Joker Ganas, pembahasan Gus Idris, Gus Samsudin dan Gus Nur Samsun dan lain-lain, dan masih banyak lagi pembahasan tentang viral dan berbagai macam cerita ya. Kali ini pada kesempatan pagi menjelang siang, Mbak Jenggot akan membahas sedikit demi sedikit ya, dari kutipan beberapa video yang sudah saya lihat, yang sudah saya ikuti ya. Kali ini saya akan membahas Gus Samsudin lagi ya, dimana Gus Samsudin banyak sekali yang menguji, yang menantang dan yang menyinyir tentang kontennya Gus Samsudin ya. Seperti apa ceritanya, seperti apa motif dan temanya, mereka bermacam-macam ya. Ada sifatnya menantang ya, menantang tentang pembuktian ilmu-ilmunya Gus Samsudin yang katanya ilmu dobol-dobolan ya, yang katanya ilmu yang dibilang trik dan lain sebagainya. Ada juga yang nyinyir, yang menjelek-jelekkan tentang Gus Samsudin ya. Mulai awal Gus Samsudin belum menjadi seorang yang seperti sekarang, hingga sampai sekarang ini masih nyinyir, ada juga ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita kalau ditulis ya. Mungkin kalau ditulis di buku buat komik ini lucu ya. Kalau seandainya dibikin komik, judulnya apa ya, Memori Gus Samsudin atau Memori Batin ya, itu, atau sejarah mulai nol batin hingga sekarang. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Buat catatan buku besar, kalau bisa bikin komik ya, seperti itu. Jadi ini cerita awal dari batin ini banyak sekali ya. Mulai jadi tukang pemulung ya, katanya seperti itu. Kita kan dari awal tidak tahu sudah sekarang ini udah viral dan menjadi seorang Gus, katakanlah seperti itu ya. Nah, ada yang mengatakan dulu seorang pemulung ya, cuma sekedar mencari rongsok atau orang rongsokan ya. Ada yang seperti itu, bahkan yang ngoceh, yang ngomel, yang nyinyir seperti itu tuh sampai sekarang pun tidak berhenti. Ada yang seperti itu ya. Kok herannya ya, tidak malu, herannya tidak capek lah ngomongin dia. Kalau emang dia ini pengen pansos, kalau emang dia ingin pansos ya, kepengen view-nya naik, subscribe-nya naik, harusnya tidak seperti itu. Ikutin aja alurnya Gus Samsudin seperti apa, kalau bisa membantu ya,
perjuangannya ini yang sekarang ini lagi pembasmi, penumpasan Opavian dan Joko Bengek. Harusnya seperti itu. Entah itu mau pansos model cara apa, yang penting jangan menjatuhkan. Itu ya. Jadi sahabat-sahabatku semua ya, mohon maaf jadi ngopi dulu ya, karena pagi yang cerah ini ya. Alhamdulillah. Nah, jadi motif dan gayanya berapa macam motif dan berapa macam gaya, modusnya macam-macam. Ingin menjatuhkan namanya Gus Samsudin ya, ada juga yang jelas seperti itulah, membongkar ya, tentang pengobatannya Gus Samsudin dan pengen pembuktian apakah benar itu ilmunya Gus Samsudin seperti itu. Bahkan sampai kerana hukum pun sudah terjadi, sampai kerana hukum pun sudah terjadi dan sudah dijalani, bahkan sudah berlalu. Tapi masih ada aja orang yang penasaran dengan berbagai macam cara, dengan berbagai motif, berlomba-lomba ingin menjatuhkan namanya Gus Samsudin. Dicari-cari kejelekannya, dikorek-korek tentang keburukannya, dan disebarluaskan di media sosial. Supaya apa? Supaya tahu semua netizen, supaya orang semua tahu bahwa Gus Samsudin adalah dobol, kata mereka-mereka yang tidak suka sama Gus Samsudin. Tentunya kan seperti itu. Bagi yang tidak suka pastinya menjelek-jelekkan tentang namanya, tentang apa yang dia lakukan. Gus Samsudin ini selalu diintai. Apa sih sekarang Gus Samsudin ya? Diintai terus, mencari-cari kesalahan tentang temanya Gus Samsudin ataupun tentang kontennya. Ya, kalau mau pansos ya silahkan pansos, jangan menjatuhkan. Seperti itu sahabat ya. Saya tidak mengatakan si A si B nya, pokoknya ada oknum yang suka nyinyir ya, suka ngata-ngatain. Bahkan sampai sekarang walaupun dia malu-malu untuk mungkin ya, sebenarnya dia pansos, sebenarnya dia tuh pengen juga membahas tentang yang sekarang ini lagi viral lah katakan ya, pengen ikut membahas, tapi dia pembahasannya tuh agak kayak nyimpang-nyimpang sedikit, tapi mengenai gitu ya, tujuannya mengenai. Yang jelas membahas tentang kontennya Gus Samsudin dan tentang pengobatannya. Yang dikatakan kontennya adalah konten pendobolan, tidak mendidik ya, tidak ada edukasi dan lain sebagainya. Itu ada sampai sekarang. Sahabat mungkin bisa menebak lah ya, bisa menebak. Jadi ada juga yang menantang, pengen pembuktian ya, seperti apa sih ilmunya Gus Samsudin, apakah betul Gus Samsudin ini bisa ya, memindahkan suatu benda ke benda lain. Misalkan nih penyakit orang kena santet dan di dalam tubuhnya ada suatu benda berupa itu entah paku, entah itu apa ya, bisa dipindah ke media lain berupa pohon kelapa, buah kelapa. Itu pun ada, bahkan berapa kali orang yang datang seperti itu. Seperti yang kemarin sudah saya bahas, bahkan dari orang Blitar sendiri ada yang datang sampai membawa kelapa sendiri ya. Itu sudah saya bahas sebenarnya. Ya akhirnya malu sendiri ya, pulang. Untung-untung ya sepedanya tidak ditinggal, artinya tidak diminta oleh Gus Samsudin.
Karena yang sudah mencoba dan mencoba bawa uang 1 M waktu itu ya, katanya setelah orang itu datang cuma membahas sepeda motor, akhirnya sepeda motor itulah kuncinya itu masuk di dalam buah kelapa, padahal itu udah dibuang jauh. Tahu-tahu di dalam buah kelapa. Ya nggak tahu lah ya, Allahu alam. Saya juga nggak tahu apakah ini trik ataukah ini real nyata yang dibuktikan oleh Gus Samsudin. Saya lihat emang pembuktian itu di depan mata umum, di depan orang banyak. Ya kalau emang itu ya kekuatannya Gus Samsudin, artinya itu ilmunya Gus Samsudin, ya semua itu karena Allah juga. Bukan berarti kita tuh bersekutu dengan jin, setan, enggak juga. Ya. Kalau emang Allah udah berkehendak bisa kun fayakun, ya apa yang terjadi ya terjadilah. Apa yang diharapkan kita dikabulkan oleh Allah, ya udah. Apa salah? Itu. Tapi kadang-kadang orang itu menilai itu adalah trik. Ya itu adalah kecepatan tangan, nah, misalkan itu adalah tekniknya ada dan lain sebagainya. Tapi seorang magician, seorang pesulap, ya itu tetap tidak percaya bahwa itu real, tetap itu dikatakan adalah trik atau sulap. Karena mereka yang mungkin pemain dalam magician, pemain sulap, karena udah biasa memainkan trik, udah biasa memainkan itu adalah sulap ya. Jadi sesuatu yang dipandang dia itu tidak masuk akal, dianggapnya ya trik sulap yang bisa diperankan oleh dia dan dimainkan oleh dia. Nah, itu dia sendiri tidak menyadari bahwa yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, ya ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang real dan ada yang tidak real. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa orang yang pengen viral ya, menantang-nantang Gus Samsudin ya, dengan berbagai cerita dan kemampuan mereka. Pengen viral lah tujuannya, tukang pesilat membahas tentang ilmu hikmah. Nah, pengen ngajak tarung ya, tarung dor, tarung bebas itu. Ngajak berantem lah, katakan seperti itu, ngajak berantem sama Gus Samsudin. Ya menurut saya tidak nyambung ya, tidak nyambung. Nyambungnya kalau dia seorang pesilat belajar tentang ilmu hikmah itu lebih bagus lagi ya. Belajar ilmu hikmah lebih bagus lagi, ada tenaga luar, ada tenaga dalam ya, secara lahir maupun batin tertanam jiwa kita ya, jadi kuat. Bukan malah mengolok-olok, bukan malah pengen viral cuma karena menjelek-jelekkan sisi lain. Itu tidak suka saya. Ranahnya aja sudah berbeda. Dia seorang pesilat, yang satunya seorang hikmah. Ilmu al-hikmah itu kan beda, bukan ilmu silat. Kalau ilmu silat itu ya pencak silat, ya karate, taekwondo ya, pencak-pencak yang lainnya lah. Syukur-syukur kalau seorang pesilat ini mau belajar tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah dipelajari, lebih bagus lagi. Bukan malah membahas seolah-olah itu yang diperankan oleh Gus Samsudin itu nggak benar ataupun banyak pendobolannya. Tidak seperti itu. Makanya saya berkali-kali membahas tentang ini. Ambillah sisi baiknya, buang sisi buruknya. Ketika kita melihat suatu konten ada pembelajaran, ambil. Belum tentu belajar di sekolah dapat seperti itu. Belum tentu orang tua sendiri mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang mendapatkan dari itu semua dari pengalaman, ya dari nonton YouTube. Dari pelajaran itu bisa didapat dari mana aja. Bisa melalui alam lingkungan, alam bebas, ya. Seperti itu. Jadi ada seorang pesulap yang pengen ngajak tarung dor, waduh wis. Pokoknya kalau kesel-kesel wong-wong ini pengen viral sebenarnya. Tapi Gus Samsudin ndak mau dia, ndak mau ngajak
dor-doran gitu sebenarnya nggak mau ya, mungkin diladeni cuma sekedar supaya memuaskan mereka. Bahkan dia sendiri ya pengen dibahas oleh Gus Samsudin, bukan levelnya katanya Gus Samsudin ya, bukan levelnya, saya tidak mau bahas kamu. Nah, iya jelas lah orang pesilat mau dibahas apanya. Gus Samsudin membahas mungkin tentang keilmuan agama atau ilmu hikmah ya, tata cara apa misalkan lah ya, ini tentang keagamaan lah, mungkin nyambung ya. Itu ada lagi yang membahas tentang Gus Samsudin yang wah pokoknya macem-macem lah, sekedar pengen viral sebenarnya, bukan masalah apa tantangan. Apalagi ada yang sudah saya bahas juga ya, sama-sama seorang spiritual ya. Intinya saya lihat di situ menjatuhkan lah ya, menjatuhkan sisi. Jadi sama-sama seorang spiritual, mungkin karena satunya banyak tamunya, yang satunya sepi, akhirnya membuat orang-orang supaya percaya bahwa dia ini adalah doboler, penipu dan lain sebagainya. Bisa aja seperti itu. Oknum-oknum yang seperti itu ini kan kebanyakan orang yang tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Jadi ada orang lain yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan semakin naik ya, dan orang itu ketinggalan jauh, orang itu akan berusaha ya memprovokasi dan membuat suatu katakanlah fitnahan ya. Jadi ngomong sana berbeda-beda, jadi tumbak cucuan lah katakan, akhirnya seperti itu. Ngomong sana si A diomongin si anu itu penipu, itu mainan trik. Nah sana lagi ngomongin anu itu tuh cuma hiburan, jangan percaya. Sana lagi ngomongnya ada beda lagi. Nah ini akhirnya timbul perpecahan nantinya ya, tidak sadar bahwa ini adalah membuat suasana semakin bisa keruh karena diadu domba sana sini, dari depan belakang, kanan sampai kiri, bertemu di tengah-tengah dan pengen pembuktian semua. Apa yang diperankan Gus Samsudin ini katanya doboler lah, katanya settingan lah, katanya dan lain sebagainya, katanya semua. Dan akhirnya orang itu pengen membuktikan sendiri, ternyata oh iya ternyata ini benar real maksudnya ya itu. Tapi nggak semua yang real itu pasti ya real, artinya itu nggak semua dikontenkan itu adalah real. Tetap ya ada settingan yang ditambah-tambah, karena di situ kan ada deskripsinya, pasti ini sekedar hiburan ya. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Biasanya konten seperti itu, atau di akhirnya deskripsinya itu ada tulisan-tulisan yang seperti itu. Semua ini adalah cuma sekedar konten untuk suatu tujuan, misalkan edukasi, tujuan edukasinya ada misalkan ya tetap disampaikan di situ ya, tidak lebih. Jadi orang-orang kadang-kadang ya menilai semua konten itu adalah real. Tidak, jujur aja ya, tidak. Ada yang ditambah, ada dikurang, bahkan ada yang real, khusus real semua ada. Jadi makanya kita ngambil sisi baiknya aja. Apabila ada konten yang sekiranya pembahasannya baik, ya simaklah, ambil sisi baiknya. Pengalaman itu bisa didapat dari berita-berita seperti ini juga ya, itu pengalaman bisa diambil dari alam ya. Belajar ilmu bisa diambil dari buku, bisa diambil dari medsos. Tergantung kita yang menyikapi tentang apa yang maunya kita. Di situ udah ada. Jadi saya juga membahas tentang ini supaya tidak ada kesalahpahaman sahabatku ya. Karena emang banyak ujian yang sudah datang silih berganti kepada Gus Samsudin. Saya bukan membela, bukan mengagung-agungkan, enggak. Saya melihat dari sisi baiknya aja. Kalau sisi buruknya mungkin saya menceritakan ya ada juga. Namanya manusia itu tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan. Ya hal wajar. Enggak mungkin ya sahabat-sahabat semua di luar sana selalu benar, tidak mungkin. Selalu salah ya tidak mungkin.
Jadi kita harus berintrospeksi diri, membaca diri kita, jangan selalu menyalahkan orang lain ya, itu aja ya. Jadi mohon maaf sahabat-sahabatku semua, di sini saya cuma bisa menyampaikan seperti itu. Yang jelas apa yang menjadi kebutuhan dalam konten ya, entertain itu banyak ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkanlah satu persatu ya, intinya seperti itu. Banyak yang dibutuhkan untuk entertain itu ya. Jadi bisa dikatakan ini settingan, misalkan real, ini hal wajar. Nah, kalau semua real ya bahaya nanti. Kalau sedikit-sedikit harus real, sedikit-sedikit harus mencerdaskan anak bangsa, membuat edukasi. Nah, kalau real semua nanti ada orang jual kondom. Orang jual kondom harus diperagakan, dimasukkan ke burungnya langsung. Wah, gawat itu. Ada orang promosi softtek, harus dipasang, caranya masang seperti ini, terus dipraktekkan di barangnya juga, bukan di media sebagai contoh, bukan. Nah, itu yang bahaya seperti itu. Jadi kita menyikapi sisi baiknya, buang sisi buruknya. Itu aja ya sahabat. Jangan selalu beranggapan semua itu adalah settingan, semua itu adalah real. Jadi kita nikmati secara kita menikmati hiburan lah, menikmati suatu tontonan aja lah. Kalau kita menyikapi sedikit-sedikit itu settingan, sedikit-sedikit itu pendobolan, lihat zaman dahulu tuh film tuh banyak. Film-film perdukunan, film perang pakai ilmu jas. Nah, itu aja kalau disikapi, itu aja ya mengajarkan tentang kejelekan ada, tentang kebaikan juga ada film-film zaman dahulu itu ya. Jadi anggap aja semua ini adalah hiburan, tontonan yang insya Allah ada tuntunannya juga. Seperti itu sahabat ya, bukan tontonan aja, jadi tontonan ada tuntunannya. Jadi sahabat-sahabat bisa lihat sendiri dan bisa mencermati sendiri dari awal sampai akhir pembicaraan itu seperti apa ya. Makanya berkali-kali saya juga mengatakan dan menyampaikan, nonton itu jangan di skip supaya tidak salah paham. Dalam melihat itu jangan sampai lewat. Itu nanti tidak paham ya, malah menjadi kesalahpahaman ya sahabat ya. Nah, jadi mohon maaf sebanyak-banyaknya, Mbah Jenggot mungkin banyak salah, banyak hilap dalam bertutur kata, dalam penyampaian juga mungkin ada yang sekiranya tidak suka ataupun menyinggung perasaan hati kalian semua. Mbah Jenggot mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Itu saya selalu minta maaf ya, selalu dan selalu. Karena tanpa sampean-sampean, tanpa saudara semua yang hadir di kolom komentar saya, yang menonton tayangan saya ini, saya tidak ada apa-apanya. Semangatnya saya ini karena ada sampean semangat juga nonton saya. Jadi saya semangat. Apalagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa komen, like, dan share yang sebanyak-banyaknya. Dibagikan apabila video ini bermanfaat ya. Apabila tidak bermanfaat ya tinggalin. Nah itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang Gus Samsudin, ujiannya Gus Samsudin ya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.